Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramin, para kiai, mungkin para ibunya yang terhormat Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, para bapak narasumber, para peserta. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya termasuk orang yang bersyukur atas dihidupkan kembali tradisi Basul Masail di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Karena menurut saya sarjana Fakultas Syariah itu seyogyanya memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan agama yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Artinya sangat disayangkan kalau sarjana Fakultas Syariah tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan agama yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi saya sangat bersyukur atas hal ini. Kemudian yang penting disampaikan bahwa dalam tradisi Basul Masail yang ada di NU, untuk menjawab persoalan yang diajukan, yang digunakan adalah at-tamalhub, yakni pendekatan bermadzhab, khususnya kepada madzhab arba'ah. Akan tetapi seperti yang disampaikan tadi itu, pendekatan bermadzhab di sini ada dua. Yang pertama pendekatan bermadzhab secara qauli, yang kedua adalah pendekatan bermadzhab secara manhaji. Selama ini di NU, pendekatan bermadzhab secara manhaji itu hanya menjadi alternatif. Dikatakan alternatif karena ini baru dilakukan manakala persoalan tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan bermadzhab secara qauli. Tadi sudah disinggung apa yang dimaksud dengan pendekatan bermadzhab secara qauli. Ketika dikemukakan suatu masalah keagamaan, khususnya masalah-masalah fikih, maka langkah yang pertama kita mencarinya di dalam kitab-kitab turos. Mencari pendapat para ulama yang termaktub khususnya di dalam kitab-kitab klasik. Setelah kita membuka kitab-kitab, maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menyangkut masalah yang dibahas hanya ada satu kaul. Ditemukannya satu kaul itu tidak identik bahwa para ulama sepakat tentang persoalan tersebut. Karena boleh jadi hanya satu kaul saja yang kita temukan, ada kemungkinan di sana ada kaul yang lain namun tidak kita temukan. Kalau ini yang terjadi maka diambillah kaul atau pendapat yang kita temukan itu. Kemungkinan yang kedua ditemukan lebih dari satu kaul, bisa dua, bisa tiga atau lebih dari itu. Kalau hal ini yang terjadi, maka dilakukan pendekatan al-jam' wa taufiq, ya. Mengkompromikan antara beberapa pendapat yang ada itu. Ini artinya bahwa di antara beberapa pendapat itu tidak ada pendapat yang dibuang. Akan tetapi masing-masing pendapat diarahkan pada kondisi-kondisi yang sesuai. Sekarang muncul teori nazariyatu ta'addubil ab'ad. Teori multidimensi. Ada bu'dul zaman, dimensi waktu, ada bu'dul makan, dimensi tempat, ada yang namanya al-bu'dul saksi, dimensi personal. Artinya ada satu pendapat
yang layak diterapkan di tempat ini, akan tetapi tidak layak diterapkan di tempat yang lain. Untuk tempat yang lain itu ada kaul lagi yang sangat layak untuk diterapkan. Itu namanya dimensi tempat. Kemudian ada dimensi waktu. Ada beberapa pendapat yang dulu layak itu diterapkan, tetapi sekarang tidak layak diterapkan. Itu yang kita maksud dengan teori multidimensi. Kalau al-jam'u wa taufiq itu tak mungkin dilakukan, maka yang dilakukan adalah at-tarjih. Tarjih di sini yang dipilih yang mana? Ada kalanya yang kita pilih adalah yang ahwat, menyangkut persoalan halal dan haram. Ada yang kita pilih adalah yang al-aslah dan al-aisar, yang lebih maslahat dan yang lebih mudah diterapkan oleh masyarakat. Ada kalanya kita pilih yang al-aisar dalam kondisi tertentu dan pilih yang ahwat di dalam kondisi yang lain. Kemungkinan selanjutnya dalam masalah yang dimaksud tidak ditemukan kaul. Tidak ditemukannya kaul itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, masalah itu adalah masalah baru yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab turos. Ada kalanya benar-benar baru, ada kalanya formatnya baru tapi hakikatnya sesungguhnya lama. Yang dianggap baru, benar-benar baru seperti misalnya bayi tabung, cloning, syirka musahamah dan seterusnya. Itu benar-benar baru. Ada persoalan yang sesungguhnya lama tapi menggunakan format baru. Misalnya seperti faidatul bangki, bunga bank. Kalau difahami bahwa transaksi antara nasabah dan bank difahami sebagai akad qard, maka sesungguhnya apa yang disebut dengan bunga bank itu adalah faidatul qardi, ya. Faidatul qardi. Ada yang namanya wadi'ah masrifiyah. Titipan di bank. Titipan itu dalam bahasa fikihnya adalah wadi'ah. Tapi dalam prakteknya sesungguhnya itu bukan wadi'ah, akan tetapi pinjaman juga. Oleh karena itu dikatakan itu adalah wadi'atun lafdhan qardun ma'nan. Formatnya adalah wadi'ah tapi hakikatnya adalah hutang piutang atau akad pinjaman. Yang selanjutnya ada beberapa persoalan yang dianggap baru akan tetapi sesungguhnya terdiri dari beberapa komponen yang lama. Ada istilah bai'ul murabahah lil amiri disyira. Barangkali di dalam kitab-kitab turos secara persis tidak kita temukan, akan tetapi komponen-komponennya adalah persoalan lama. Ada seorang datang ke bank, katakanlah bank syariah. Ia mengatakan kepada bank, tolong saya dibelikan kulkas di toko itu. Nanti akan saya beli. Di dalam akad ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah al-bai'ul adi, jual beli konvensional. Yang kedua adalah al-wa'ad, janji. Yang ketiga adalah bai'ul murabahah. Ini yang kemudian disebut dengan ukud murakkabah. Para bapak, para hadirin sekalian, kadang-kadang kita harus meloncat dengan meninggalkan pendekatan bermadzhab secara qauli karena memang tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan seperti itu. Ada kemungkinan karena tidak bisa membawa kemaslahatan, akhirnya kita menggunakan pendekatan bermadzhab secara manhaji. Ini artinya menggunakan usul fikih. Kita kenal di dalam usul fikih ada tiga manhaj. Pertama adalah manhaj bayani. Yang kedua adalah manhaj qiyasi. Yang ketiga adalah manhaj maqasidi atau manhaj istislahi.
Apa yang dimaksud dengan manhaj bayani? Yang dimaksud adalah istimbatul ahkami minan nusus. Melahirkan hukum-hukum dari teks-teks syariah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dapat melaksanakan istimbat al-ahkam minan nusus, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Dan harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan yang melakukan istimbat itu. Yang pertama yang tidak harus dimiliki adalah kemampuan di bidang qawaid lughawiyah, kaidah-kaidah bahasa. Kaidah-kaidah bahasa ini menyangkut kajian lafaz, menyangkut kajian makna, dan menyangkut kajian dalalah. Tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kajian yang seperti ini bisa melakukan istimbat ahkam daripada nusus. Itu yang pertama, harus memiliki kemampuan kaidah-kaidah bahasa. Yang kedua harus mengetahui sababun nuzul atau sababul wurud. Karena al-ilmu bis sabab yurisu al-ilma bil musabbab. Kalau tidak tahu latar belakang kenapa ayat itu turun dan tidak tahu latar belakang kenapa hadis itu muncul, sulit bagi seseorang untuk bisa melakukan istimbat. Dalam konteks ini kita memadukan antara dua kaidah. Kaidah yang pertama yang tadi itu tentang pentingnya mengetahui sababun nuzul. Akan tetapi di pihak yang lain akan diterapkan juga kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bagaimana kita bisa mengkompromikan dari satu sisi kita harus memperhatikan sababun nuzul dan sababul wurud, di sisi yang lain harus kita memperhatikan keumuman lafal yang disajikan dalam nas-nas itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rabtun nusus ba'dihha bi ba'din. Mengaitkan nas yang sedang kita bahas dengan nas yang lain. Ayat dikaitkan dengan ayat, hadis dikaitkan dengan hadis, ayat dikaitkan dengan hadis, hadis dikaitkan dengan ayat. Karena an-nusus al-muqaddasah, teks-teks suci Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Salah satu contohnya misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum." Dihalalkan kepadamu bahimatul an'am, ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dibacakan kepada kalian semua. Apa sih yang dimaksud daripada firman Allah illa ma yutla alaikum? Ini penjelasannya berada di dalam ayat yang lain. Di dalam ayat yang lain itu. Yang dimaksud ayat yang lain adalah hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah mengaitkan nusus bil maqasid. Mengaitkan teks-teks syariat, nusus syariat dengan maqasidus syariat. Membaca teks saja tanpa memperhatikan tujuan syariah, maka rumusan hukum yang kita dapatkan tidak akan mungkin menjadi rumusan yang kontekstual, akan tetapi murni bersifat tekstual. Misalnya Nabi bersabda, la yabulanna adukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Tidak bolehlah, jangan sekali-kali salah seorang daripadamu kencing di atas air yang tak mengalir. Orang yang hanya terpaku dengan teks hadis ini akan mengatakan yang dilarang itu kencing. Sementara kalau buang air besar tidak persoalan.
karena bunyi teks hadisnya seperti itu. Akan tetapi yang dimaksudkan daripada teks itu adalah ada talwis, bagaimana kita ini tidak mencemarkan lingkungan. Pencemaran lingkungan tidak hanya dengan kencing, akan tetapi juga dengan air besar. Ini perlu mengaitkan nusus syariah bimaqasid syariah. Nanti akan dibahas tentang apa yang dimaksud maqasid syariah itu. Itu adalah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak melakukan istinbat ahkam daripada nusus. Ya. Itu adalah secara garis besar. Kalau rinciannya barangkali tidak bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Itu manhaj yang pertama, manhaj bayani. Yang kedua adalah manhaj qiyasi. Manhaj qiyasi adalah metode pengambilan hukum yang berdasarkan qiyas. Barangkali kita sudah tahu apa itu qiyas, ya kan? Sekarang ini berkembang tentang persoalan qiyas. Yang kita pelajari selama ini adalah qiyas juz'i. Qiyas juz'i itu adalah hamdu syai'in, ala syai'in, fi syai'in, di syai'in. Ya kan? Menyamakan sesuatu dengan sesuatu dalam sesuatu karena sesuatu. Ya kan? Menyamakan sesuatu yang dimaksud sesuatu yang pertama ini namanya far'u. Disamakan ala syai'in dengan sesuatu ini namanya asal. Disamakan dalam soal apa? Fi syai'in, tentang sesuatu, tentang hukumnya. Kenapa disamakan? Di syai'in karena sesuatu, ya ini karena ada suatu illah. Dengan definisi seperti itu dapat kita pahami bahwa qiyas itu terdiri dari 4 rukun. Yang pertama adalah asal, yang kedua adalah far'u, yang ketiga adalah hukum asal, yang keempat adalah illah. Kalau orang menyamakan bir dengan khamr dalam segi keharamannya dengan alasan memabukkan, maka bir itu namanya far'u. Sedangkan khamr itu adalah asal, keharamannya khamr itu adalah hukum asal, memabukkan itu adalah illat. Qiyas adalah menyamakan kasus yang tidak ada nas tentang hukumnya, disamakan dengan kasus yang ada nas tentang hukumnya. Bir tidak ada nasnya, yang ada nasnya adalah khamr. Ini artinya bahwa qiyas harus memiliki acuan tertentu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Memiliki dalil tertentu. Ini namanya qiyas juz'i. Ya. Menyamakan kasus tertentu dengan kasus tertentu. Ada kemungkinan seseorang mengiaskan persoalan tertentu dengan persoalan lain yang tidak memiliki acuan khusus. Tidak memiliki dalilun khas atau nasun khas. Akan tetapi persoalan itu dapat memiliki acuan dari adillah mutafarriqah namanya. Dari dalil-dalil yang bertebaran di sana sini akhirnya disimpulkan bahwa persoalannya adalah seperti ini. Kemudian muncullah yang namanya qiyas kulli. Qiyas kulli berbeda dengan qiyas juz'i. Kalau seseorang mengatakan bahwa bir itu adalah haram karena bertentangan dengan tujuan syariat salah satunya adalah hifdzul aqli, maka itu pendekatannya bukan pendekatan qiyas, akan tetapi bukan pendekatan qiyas juz'i, akan tetapi pendekatan qiyas kulli. Perlu disampaikan dalam persoalan illat ini, ada yang namanya illat, ada yang namanya hikmah, ada yang namanya maslahah. Ada yang namanya maslahah. Khamr diharamkan. Illatnya adalah memabukkan. Dengan diharamkannya khamr karena alasan memabukkan, lahirlah tujuan syariat, yaitu hifdzul aqli. Hifdzul aqli. Hifdzul aqli itu adalah maslahat. Iskar itu adalah illat, sedangkan hifdzul aqli adalah maslahat.
Orang yang sedang melakukan safar atau musafir boleh mengqasar sholat. Apa illatnya? Illatnya adalah safar. Kenapa safar dijadikan illat? Karena di balik safar ada masyaqqah. Fi aktsaril ahwal la fi kullil ahwal. Safar itu namanya illat, masyaqqah yang ada di balik safar itu namanya hikmah. Kemudian dibolehkannya qasar bagi musafir dengan alasan safar yang di balik safar itu ada masyaqqah, lahirlah tujuan syariat. Tujuan syariat apa di sini adalah daf'ul masyaqqah. Harus dibedakan antara masyaqqah dan daf'ul masyaqqah. Masyaqqah itu adalah hikmah yang ada di balik safar, sedangkan daf'ul masyaqqah adalah maslahah yang timbul dari dibolehkannya qasar bagi musafir dengan alasan safar yang di balik safar ada masyaqqah. Ini. Orang berdebat tentang bolehkah orang yang sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat tidak puasa. Kalau menggunakan kias juz'i tidak bisa. Kenapa? Sebab karena bolehnya musafir tidak puasa itu illatnya adalah safar. Safar itu adalah illat qasirah. Illat qasirah artinya illat yang tidak dimiliki orang lain kecuali dimiliki musafir. Ini jelas bahwa pekerja beras tidak memiliki sifat safar. Oleh karena itu tidak bisa orang yang melakukan pekerjaan berat itu tidak puasa. Akan tetapi kalau kita meloncat kepada tujuan syariah, yakni daf'ul masyaqqah, ada jalan untuk bisa. Demikian pula orang sakit boleh tidak puasa. Illatnya adalah marad. Marad ini hanya dimiliki marid. Orang yang tidak marid tidak memiliki sifat marad. Oleh karena itu orang yang kerja berat tidak bisa dikiaskan kepada marid. Karena orang yang kerja berat tidak memiliki sifat marad. Ini. Tapi kalau menggunakan kias kulli sama-sama daf'ul masyaqqah itu bisa melakukan lompatan. Kias kulli itu identik dengan manhaj maqasidi. Artinya manhaj yang mengacu kepada maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah itu? Kita memiliki dua istilah. Yang pertama adalah nusus, yang kedua adalah maqasid. Maqasid, nusus syariah dan maqasidus syariah. Para ulama zaman dulu sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Salah satunya mereka melakukan penelitian istiqra' maqasid istilah. Mereka meneliti nas-nas syariah, hukum-hukum yang ada di dalamnya, illat-illatnya, hikmah-hikmahnya. Dari penelitian yang mereka lakukan itu, mereka menyimpulkan bahwa di balik nusus ada maqasid. Bahwa di balik nusus syariah ada maqasid syariah. Ini artinya bahwa tanpa nusus tidak akan lahir maqasid. Karena maqasid itu lahir daripada penelitian terhadap nusus. Bahwa di balik nusus ada di situ maqasid. Tujuan syariah. Apa tujuan syariah itu? Menurut Al-Ghazali, tujuan syariah itu adalah hifdzuddin. Tujuan syariah adalah hifdzun nafsi. Tujuan syariah adalah hifdzul akli. Tujuan syariah adalah hifdzul mal. Tujuan syariah itu adalah hifdzun nasab. Ini yang disebut dengan ummahatul maqasid atau ummahatul masalih, induk maslahah atau induk maqasid. Karena ini hanya sebagai induk, maka banyak cabang-cabang dari maqasid. Sekarang telah dikembangkan tentang maqasid syariah. Antara lain misalnya takwinul usratis shalihah, membentuk keluarga yang baik, yang maslahah. Para hadirin sekalian, tentang maqasid syariah juga bisa diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Pada saat para sahabat itu pulang dari peperangan Uhud, Rasulullah SAW bersabda dan berpesan kepada para sahabat ketika mau berangkat ke Bani Quraidah. Pesannya Nabi adalah singkat, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali ada salah seorang daripada kalian melakukan salat asar kecuali nanti ketika nyampe di Bani Quraidah. Pada saat mereka berada di tengah perjalanan, ternyata waktu asar masuk pada saat mereka masih di tengah perjalanan, belum sampai ke Bani Quraidah. Maka disitulah terbelah para sahabat itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mereka ngotot, pokoknya kita jangan sholat kecuali sesuai dengan sabda Nabi, yakni di Bani Quraidah. Akan tetapi ada sebagian yang melakukan sholat asar di tengah perjalanan dengan memahami bahwa yang dimaksud Nabi dengan sabdanya itu bagaimana kita ini berjalan cepat-cepat ke Bani Quraidah sehingga sebelum asar kita sudah sampai di situ. Jadi yang pertama itu adalah tekstual, yang kedua ini adalah kontekstual. Yang pertama itu adalah nususi, yang kedua ini adalah maqasidi. Para bapak sekalian, ketika Abu Bakar sedang menjadi khalifah, banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Itu yang membuat Sayyidina Umar merasa sangat prihatin. Oleh karena itu, Sayyidina Umar usul kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran yang bercerai-berai itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar tidak langsung setuju. Beliau mengatakan, kaifa naf'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yakni jam'ul Quran fi mushafin wahid. Apa katanya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, wallahi inna hadza khairun, demi Allah ini adalah baik. Meskipun tidak ada sabda Nabi, tapi ini baik. Kira-kira acuannya Sayyidina Umar ini apa? Ya tak lain adalah maqasid syariah, yakni hifdzuddin. Kalau sampai Al-Quran ini hilang, bagaimana nasibnya agama Islam ini? Bagaimana nasibnya agama Islam? Jadi acuannya adalah maqasid syariah, dalam hal ini adalah hifdzuddin. Para bapak sekalian, bagaimana kalau kita memutuskan persoalan acuannya dalam rangka hifdzuddin, dalam rangka hifdzun nafsi, dalam rangka hifdzul akli, dalam rangka hifdzul mal, dalam rangka hifdzun nasl, tanpa berdasarkan qiyas yang memiliki acuan khusus di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang sekarang akan kita bahas. Perlu disampaikan bahwa tentang ijtihad maqasidi ini akan dibahas besok pada hari Sabtu dan Minggu dalam acara Munas Alim Ulama di Jakarta. Di Jakarta. Ini hanya sebagian saja yang bisa disampaikan. Mungkin biar tidak terlalu panjang, ini yang bisa disampaikan. Dan saya mohon maaf kalau tidak bisa selesai sampai tuntas, ya kan? Karena pesantren punya acara mendadak. Mungkin kalau sampai jam 10 saya bisa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.